أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pada hari ini kami mengadakan sosial eksperimen. Jadi kita sekarang lagi di sate nih, satenya Aura. Kalau mau makan sate bisa langsung ke sini. Bang, boleh tanya-tanya nggak bang? Boleh. Nah, jadi boleh kayak abang saya tanya tuh Boleh? Boleh. Nah, pertanyaannya satu, tapi abang harus jawab dengan jujur. Bisa ya? Bisa. Pertanyaannya, kapan terakhir kali abang membaca Al-Quran sambil pegang Al-Quran? Ya. Jadi intinya Bang Abdul Rani terakhir membaca Al-Quran itu udah bertahun-tahun. Kira-kira berapa tahun bang? Kaumku ini telah meninggalkan Al-Quran, yaitu hajrul Quran. Orang hajrul Quran, ada orang yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mentadaburi Al-Quran, tidak mau menghafal Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran. Ini termasuk hajrul Quran. Yuk jangan kemana-mana, pantau terus video kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku admin channel YouTube Dakwah Quran Mengaji. Jadi pada hari ini kami mengadakan sosial eksperimen. Jadi kami akan bertanya kepada orang-orang yang lagi sibuk di luar sana. Bakalan kami tanya secara instan tanpa diketahuinya pertanyaan tersebut. Yuk jangan kemana-mana, pantau terus video kita ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ya, jadi kita sekarang lagi di sate nih, satenya Aura. Kalau mau makan sate bisa langsung ke sini. Bang, boleh tanya-tanya nggak bang? Boleh. Nah, ini tapi minta dijawab yang jujur ya. Boleh lepas markernya bentar bang? Biar lebih real ya. Bang, ini pertanyaannya. Oke, sebelumnya kami dari channel YouTube Dakwah Quran Mengaji. Jadi lagi mengadakan sosial eksperimen, jalan kemana-mana mau tanya orang-orang, termasuklah abang ya. Jadi pertanyaannya bang, kapan terakhir kali abang membaca Al-Quran sambil pegang Al-Quran? Jumat kemarin. Jumat kemarin? Malam Jumat. Semalam lah. Semalam atau yang Jumat yang lalu? Semalam. Oh, semalam yang lalu ya. Oh, Masya Allah. Kalau boleh tahu abang baca surah apa? Surat Al-Baqarah. Oh, Al-Baqarah. Ada baca surah Al-Kahfi nggak? Ada juga. Ada juga. Oh ya, Masya Allah. Jadi terakhir baca Qurannya semalam ya? Oke, malam Jumat ya? Oke, terima kasih bang ya jawabannya. Oke. Cuma itu ya. Abang siapa tadi namanya bang? Bang Adi. Bang Adi. Oke, terima kasih atas jawabannya. Iya. Ya bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, itu kamera kita di sana bang. Coba kita jalan ke sana, yuk. Kita jalan-jalan lagi, kita jalan ke sana dulu. Bentar, ada mobil. Oke. Oh nanti ya, santai. Nanti kau kena tabrak. Assalamualaikum. Bang, boleh kita tanya-tanya tuh? Boleh bang. Nanya apa tapi? Abang lagi apa tuh, sibuk kiraan? Daan sih. Oke. Jaga parkir. Daan kayak. Oh ada mobil bang, bentar bang. Belah itu bang. Iya bang. Di mana itu bang? Nggak apa-apa ke situ. Itu aja pendapat. Itu ya bang yo. Iya. Jadi bang, kami tuh mau tanya, kami dari channel Dakwah Quran Mengaji. Iya bang. Lagi survei nih, melakukan sosial eksperimen. Oh iya. Nah jadi boleh kayak abang saya tanya tuh Boleh? Boleh. Nah pertanyaannya satu, tapi abang harus jawab dengan jujur. Bisa ya? Bisa. Sip. Oke, jadi kapan terakhir kali abang membaca Al-Quran sambil pegang Al-Quran? Kalau terakhir kali sih jarang pegang Al-Qur'annya sih, yang fisiknya jarang. Saya ada aplikasinya ya bang.
Oh, pakai HP. Nah, pakai HP. Ya, tapi ini enggak pakai HP gitu, Bang. Kalau- Yang pegang musab langsung gitu. Kalau langsung sih jarang bang. Soalnya sering baca lewat HP. Oh, gitu. HP gitu. Terakhir kali yang pegang musab kapan, Bang? Paling 1 tahunan yang lalu lah. 1 tahun yang lalu, Bang. Oh. Kalau yang masalah yasinannya kan lain gitu dengan Quran gitu. Kalau yasinan kalau hampir tiap malam Jumat lah gitu. Malam Jumat Nah, baca Yasin. iya. Oh, gitu. Kalau pegang Qurannya sih baca surah Al-Kahfi enggak, Bang? paling malam Jumat lah gitu. Malam Jumat baca Iya. surah Al-Kahfi juga. Iya. Oh, iya. Kalau baca pegang Qurannya sih jarang. Paling saya lewat Lewat HP ya, lewat HP. Oh, begitu. Jadi intinya Abang membaca Al-Quran sambil pegang HP itu terakhir kalinya 1 tahunan yang lalu ya? dan kalau pegang sambil yang pakai pegang musabnya gitu. udah lama lah. Udah satu lebih lah. ya 1 tahun yang lebih ya. Oh begitu. Tapi kalau pakai HP sering. Kalau pakai HP sering kalau lagi istirahat kerja atau Oh iya, masya Allah. Baiklah kalau begitu Bang. Abang lagi ngapain tadi? Lagi jaga parkir bang. Oh parkir ya, oke. Kami lanjut jalan Bang ya. Makasih Bang ya. Abang siapa tadi nama lupa saya. Nanang. Abang Nanang ya. Iya. Oke, terima kasih Bang. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang. Dengan abang siapa Bang? Juanda. Gini Bang. Kami dari channel YouTube Dakwah Quran Mengaji lagi mengadakan sosial eksperimen. Ya, jadi kami mau tanya-tanya nih. Tapi abang jawab dengan jujur, boleh? Boleh. Ini nanti videonya bakalan kami upload ke YouTube, nggak apa-apa Bang? Enggak masalah. Oke Bang ya. Mau berdiri atau duduk? Duduk. Ayo. Jadi gini Bang. Ini kan lebih enak kan? Ya, ini kameranya di sana ya. Ya, jadi pertanyaannya satu aja nih Bang. Tapi saya mohon Abang jawab dengan jujur ya. Pertanyaannya, kapan terakhir kali Abang membaca Al-Quran sambil pegang Al-Quran? Bukan pakai HP ya, pegang Al-Quran. Ada sekitar 3 bulan yang lalu lah. 3 bulan yang lalu ya. Oh masya Allah, berarti masih lumayan lama ya, 3 bulan ya. Tapi kalau dengerin ayat Al-Quran sih lewat HP sering. dengerin murotal sering ya, hampir jam malam. Tapi kalau baca Quran sambil pegang Al-Quran itu udah 3 bulan yang lalu. Oh lumayan lama Bang ya. Kalau baca Al-Qurannya pakai HP? Baca Al-Qurannya pakai HP ada sekitar 1 bulanan lah. Oh 1 bulanan yang lalu ya. Baca. Begitu ya. Jadi kami cuma mau nanya itu aja Bang. Terima kasih. Sama. Nanti videonya bakalan diupload ke YouTube, nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Oke. Terima kasih Bang ya. Saya lanjut lagi ya. Assalamualaikum. Kerja lagi ya. Oh ya. Makasih Bang ya. Assalamualaikum. Bang, itu abang apa namanya itu Bang? Abdul Rani. Abang apa tadi? Abdul Rani. Abdul Rani. Ya, boleh ki Bang tanya-tanya tuh? Ya silakan. Boleh? Silakan. Oke. Ya, jadi Bang, kami kan dari channel YouTube-nya Dakwah Quran Mengaji nih. Oh iya. Lagi mengadakan sosial eksperimen. Nah, jadi kami tuh mau jalan-jalan ke sana kemari, mau tanya orang satu persatu, rencananya begitu. Nah, kebetulan ada Bang Abdul Rani yang standby di situ. Kami mau tanya Bang Abdul Rani tuh, tapi jawab yang sejujur-jujurnya. Bisa ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi pertanyaannya Bang, satu aja pertanyaannya tuh. Kapan terakhir kali Bang Abdul Rani membaca Al-Quran sambil pegang Al-Quran, bukan pakai HP? Mana?
Hah? Kapan terakhir? Kapan terakhir kali Bang Abdul Rani itu membaca Al-Quran sambil pegang Al-Quran tapi bukan pakai HP? Kapan terakhir kalinya, Bang? Wah, itu jujur aja udah bertahun-tahun yang lalu. Dalam arti saya membaca itu berawal dari pertanyaan saya gitu. Rasa penasaran saya gitu dengan isi Al-Quran ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan saya tersebut, saya mencari Al-Quran dengan terjemahannya dengan bahasa Indonesia gitu. Ya, jadi saya baca dari awal sampai akhir terjemahannya. Fokus saya di terjemahannya. Oh gitu. Karena saya terus terang tidak terlalu pandai mengaji gitu. Oh iya. Jadi walaupun tidak tahu mengaji, saya mencoba mengkaji gitu. Yep. Mengkaji terjemahannya gitu. Ya. Jadi intinya Bang Abdul Rani terakhir membaca Al-Quran itu udah bertahun-tahun. Kira-kira berapa tahun, Bang? Wah, udah lama sih kayaknya. 1 tahun? Oh, enggak, lewat. 2? Lewat. Iya, 3 tahun? bisa lewat. Mungkin 5 tahun lah. 5 tahunan nggak sentuh Al-Quran? Iya. Oh, begitu ya. Jadi pertanyaan cuma itu aja, Bang. Oh, iya. Kami boleh pergi? Silakan. Iya, makasih Bang ya. Iya. Kami mau jalan lagi nih. Terima kasih. Nabi SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Nah, buat kita-kita nih yang nggak mau baca Al-Quran sampai ninggalin Al-Quran 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, kalau kita nggak baca Al-Quran rugi ya. Jadi mulai hari ini kita coba deh belajar Al-Quran, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kami cintai karena Allah. Salah satu nikmat yang terbesar Allah karuniakan kepada kita semua adalah nikmat diturunkannya Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran merupakan kalamullah yang di dalamnya terdapat nasihat-nasihat, terdapat pelajaran-pelajaran mau'izah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama Allah dan sifat Allah yang maha mulia. Maka tentunya kita seorang muslim, seorang mukmin, ketika Al-Quran sudah di hadapan kita, maka tentunya kita harus untuk mencintai Al-Quranul Karim, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup dalam kehidupan kita. Dia merupakan jalan petunjuk mengarahkan menuju jalan yang benar. Maka alangkah kiranya kalau kita tidak pernah membuka Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Coba kita lihat, ibaratkan ini perkara dunia. Seseorang ketika membeli motor atau membeli mobil, pasti situ ada petunjuk cara pemakaiannya. Kalau sekiranya kalau kita membeli suatu barang tidak ada petunjuk cara pemakaiannya, misalnya kita beli motor yang seharusnya kita isi dengan bensin, namun tidak ada petunjuk, bisa kita mungkin isi dengan air, yang sehingga akan menyebabkan kerusakan. Bagaimana lagi perkara akhirat, perkara agama. Al-Quranul Karim merupakan pedoman hidup dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah firmankan, Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk manusia, hudan linnas. Jadi para saudaraku yang dicintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ghirah, semangat kita untuk membaca Al-Quran tidak mengenal waktu, tidak sisa-sisa waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Namun seharusnya setiap hari seorang muslim, seorang mukmin dekat dengan Al-Quran, memegang mushaf. Lihat bagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Al-Quran. Hidup mereka, hari-hari mereka tidak pernah lepas dengan Al-Quran. Dibanding kita sangat jauh, dibanding para sahabat kita sangat jauh. Namun apa menghalangi kita untuk malas membaca Al-Quran? Apa menghalangi kita tidak ingin membuka Al-Quran? Yang Al-Quran mungkin jadi sebagai pajangan di rumah kita, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pahala yang sangat besar tentang keutamaan orang membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Fatir ayat ke-29, Allah katakan, alladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah tarju tijaratan lan tabur. Yaitu orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat, memberikan infak sedekah dalam keadaan sempit, dalam keadaan sembunyi atau terang-terangan, maka itu merupakan pahala atau perniagaan yang tidak pernah habis, yang tidak pernah rugi. Orang membaca Quran tidak akan pernah rugi. Dia mendapatkan perniagaan yang sangat besar, tidak pernah rugi. Kalau kita berdagang ada untung ada rugi, tapi kalau membaca Al-Quran kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar yang tidak akan pernah rugi. Maka untuk mengajak saudara-saudaraku yang tersibukkan oleh dunia, maka jangan lupa dengan Al-Quran. Dalam sehari kita minimal 1 kali kita bisa membuka Al-Quran, kita membaca Al-Quran, walaupun itu berapa ayat. Namun kalau kita lakukan terus menerus, walaupun sedikit, itu adalah lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita membaca Al-Quran 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, bahkan tidak pernah menyentuh Al-Quran. Bahkan mungkin ada yang membaca Quran lewat HP tapi tidak pernah menyentuh Al-Quran. Bisa jadi dia bisa membaca Quran lewat HP, dihitung pahalanya, namun alangkah dia karena kesibukan dia tidak pernah membawa Al-Quran, yang alasannya karena zaman sekarang sudah ada media memudahkan, maka ini tidak boleh untuk ditinggalkan kaum muslimin, kaum muslimat. Maka oleh karena itu berusahalah kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang ahlul Quran yang mencintai Al-Quran. Jangan menjadi orang yang hajrul Quran yang telah disebutkan, yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Yang Rasulullah sambil berdoa kepada Allah, ya Rab, ya Rab. Rasulullah berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini telah meninggalkan Al-Quran, yaitu hajrul Quran. Orang hajrul Quran ada orang yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mentadaburi Al-Quran, tidak mau menghafal Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran. Ini termasuk hajrul Quran. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bagi saudara-saudaraku, agar dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari Al-Quranul Karim, karena tidak ada obat yang paling manjur untuk menenangkan hati kita dan jiwa kita, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tersalah dari yang menyampaikan. Aqulu qali hadza astaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم